sini perkenalkan, nama saya Febriansa, NIM 1902010005. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-1, yaitu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, perencanaan awal sebuah komputer. Yang kedua, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak. Yang ketiga, pengguna bisa lebih banyak dapat melakukan multitasking. Yang kelima, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar. Yang keenam, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Jenis-jenis arsitektur komputer yaitu ada 4. Yang pertama, komputer SISD. Yang kedua, komputer SIMD. Yang ketiga, komputer MISD. Yang keempat, komputer MIMD. Komputer SISD adalah komputer SISD atau singkatan dari Single Instruction Multified Data. Ini adalah jenis arsitektur komputer yang dibangun secara paralel. Konsep komputer ini dapat mengendalikan semua prosesor data satu unit kontrol saja. Contoh, mesin yang dapat menggunakan konsep ini adalah ILC Start 100 Dry 1 dan juga Relay 4. Komputer MISD adalah komputer MISD singkatan dari Multiple Instruction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer yang memiliki fungsi dalam mengeksekusi satu data yang dapat diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Secara struktur komputer MISD tidak jauh berbeda dengan komputer SISD, hanya saja perbedaannya adalah prosesor yang digunakan lebih dari satu unit. Sekian, terima kasih. Itulah video dari saya. Lebih kurang saya minta maaf pada alasan maupun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua. Saya Prasetyo Cahaya dari SKA1 NIM 1902010016. Untuk materi pertemuan kedua, arsitektur fungsi-fungsi jenis SISD dan MISD. Pengertian dari arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah sebuah konsep mengenai perancangan dan struktur operasi dasar dari sebuah perangkat. Saat ini banyak perangkat PC yang menggunakan sistem dari John von Neumann dari tahun 1903 sampai 1967. Lanjut, definisi lain dari arsitektur ini menyebutkan bahwa istilah tersebut merupakan suatu seni dan ilmu yang mempelajari mengenai cara merancang antara berbagai jenis komponen perangkat keras, tujuan agar memperoleh suatu kesatuan komputer secara lengkap dalam memenuhi berbagai keperluan. Sementara dalam teknik komputer sendiri, pengertian dari istilah ini mengartikan bahwa suatu ilmu yang memiliki tujuan untuk merancang suatu sistem. Arsitektur ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yakni arithmetic logic unit, memory, control unit, dan juga input dan output. Berikut jenis-jenis arsitektur komputer. 1. Komputer MISD. MISD adalah kependekan dari Multiple Instruction Single Data yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya akan berfokus pada pengolahan data. Perangkat ini berfungsi dalam melakukan eksekusi berbagai macam file ataupun dokumen dengan prosesor berbeda-beda. Untuk yang kedua, komputer SISD. Sudah disinggung sebelumnya bahwa komputer SISD memang terlihat berbeda jauh dari komputer MISD. Jenis yang kedua ini merupakan hasil buatan dari von Neumann, memiliki ciri khas yaitu hanya bisa digunakan dengan satu unit prosesor saja. Lanjut untuk ketiga, komputer MIMD. MIMD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan dapat diatur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. Penggunaan prosesor yang lebih dari satu bisa membuat pengoperasian dari komputer MIMD ini dapat tetap dijalankan meskipun menerima banyak perintah. Jenis ini mampu menjalankan aplikasi dengan kinerja tinggi sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan komputasi cukup kompleks. 4. Komputer SIMD. SIMD adalah Single Instruction Multimedia Data, di mana komputer ini dibuat secara paralel. Jadi penggunaan mengoperasikannya dengan menggunakan banyak prosesor meskipun hanya melalui satu kendali saja.
Contohnya yaitu ILC, Dray One, dan Star 100. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Vivi Marinda, NIM 1902010001. Ulang. Perkenalkan nama saya Vivi Marinda, NIM 1902010001, Prodi RSK A1. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ketiga MK Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur komputer, yakni 1. Merancang array prosesor. 2. Mengaplikasikan proses planning. 3. Membuat komputer dengan multiprosesor. 4. Membuat komputer dengan arsitektur yang lain. 5. Arsitektur yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitektur komputer. Selanjutnya, array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terbiasa dari unit lain yang dapat ditambahkan pada prosesor utama. Planning adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap peningkatan untuk kerja mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan sistem komputer dengan 2 atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada command RAM. Selanjutnya, arsitektur komputer tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis arsitektur komputer yang ada di dunia ini. Berikut jenis-jenis arsitektur komputer adalah 1. SDSD, 2. STMD, 3. MISD, dan yang keempat MIMD. Jadi sebaiknya kita bisa menggabungkan jenis tersebut dengan jenis yang lain supaya mendapat suatu komputer yang baik. Selanjutnya, terdapat atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dari arsitek komputer adalah 1. Generalitas, 2. Application atau daya serap, 3. Efisiensi, 4. Mudah dalam pemakaian, 5. Mealitib atau daya tempah, 6. Expandibility atau daya kembang. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam materi ketiga ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Wayuda Pratama, NIM 1902010014. Di sini akan menjelaskan tentang materi keempat. Yang pertama, poin-poin penting dalam kinerja sistem. Pengertian kinerja adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan pada perangkat keras. Untuk perangkat keras biasanya pengukuran menggunakan benchmark. Pada umumnya benchmark adalah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja sistem komputer kita dan menggunakan hasil evaluasi tadi untuk dibandingkan dengan sistem komputer lainnya. Istilah benchmark ini umumnya tidak hanya untuk komputer, tapi di bidang lainnya juga banyak pemakaian istilah ini. Evaluasi dengan benchmark ini biasanya akan menghasilkan hasil akhir berupa angka atau skor. Mana isu? Pengertian dan perbedaan antara load dan loadless dengan state test. Load test, uji pembebanan state adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Pengujian yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa metode dan salah satunya adalah metode uji beban atau load test. Tujuan load test pada dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bangunan yang ada yang konsep untuk memeriksa kemampuan dan ahli aplikasi melakukan load aplikasi atau website. Gunanya agar mengetahui beban dari aplikasi atau website ke database server sehingga request yang digunakan tidak terlalu berat. Kemudian stress test.
Stress test testing adalah salah satu jenis pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal atau mencakup kualitas, frekuensi maupun volume. Apakah data dalam jumlah sangat besar dengan frekuensi sangat tinggi serta volume yang sangat besar mengakibatkan performasi atau bahkan fungsionalitas perangkat lunak terganggu atau tidak. Perbedaan load test dan stress test. Perbedaan paling mencolok antara load testing dan stress testing adalah jika load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website ke server atau database. Sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima traffic dan dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Demikianlah materi 4 yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arta Rizky, Prodi RSK DIM 1902010027. Saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima, faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipakai, teknik pengalaman, mekanisme input atau output. Jadi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep dari struktur pengoperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana yang berada dalam bentuk cetak biru atau blueprint dan di deskripsi fungsional dan kebutuhan perangkat keras atau hardware yang didesain. Hal ini mengimplementasikan perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama pada bagian CPU bekerja dan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, cache, RAM, ROM, dan lain-lain. Fungsi arsitektur komputer. Yang pertama, mempermudah untuk perbaikan komputer. Arsitektur komputer mempermudah untuk perbaikan komputer. Yang kedua, memperbanyak penggunaan prosesor. Yang ketiga, memperbanyak user. Memastikan komponen berjalan dengan lancar. Arsitektur komputer dapat memastikan seluruh komponen dapat berfungsi. Memberikan gambaran aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya, jenis-jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer. Yang pertama, komputer MISD atau Multiple Instruction Single Data, salah satu jenis arsitektur data yang menggunakan lebih dari satu prosesor. Yang kedua, komputer MEMD atau Multiple Instruction Multiple Data, sama seperti komputer MISD yang menggunakan lebih dari satu prosesor daripada setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dalam pengolahan data. Namun, yang membedakan dengan komputer MEMD adalah data yang diolah berbeda untuk tiap prosesor. Bella, saya rasa hanya ini materi dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Denny Kraldar, NIM 1902010009. Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya akan menjelaskan materi ke-6, karakteristik komputer generasi pertama secara umum. 1. Sirkuit menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut yang membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. 2. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. 3. Programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. 4. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 5. Menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic control. 6. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. 7. Ukuran PC komputer besar memerlukan ruang yang luas. 8. Mesinnya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. 9. Prosesnya kurang cepat. 10. Daya simpanan kecil. 11. Membutuhkan daya listrik yang besar.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilham Ramadhani, NIM 1902010012. Saya akan membacakan materi 7, arsitektur komputer generasi ketiga dan keempat. Arsitektur komputer ketiga, komputer organisasi ketiga merupakan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti smart electronic. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori dan terkoneksi yang dapat dibuat dengan semiconductor. Generasi komputer dari tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Vakum tube 1946 sampai 1957, transistor 1958 sampai 1964, smart scale integration 1965, use up to 100 devins on chip, medium scale integration 1971, use 100.000 devins on chip. Large scale integration 1971 sampai 1977. Contoh dari komputer generasi ketiga yang diluncurkan oleh IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Komputer ini memiliki karakteristik berupa kemiripan pada set instruksi atau indentik. Dalam kelompok komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Komputer generasi keempat, setelah IC, tujuan mengembangkan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Very large scale integration VLSI, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita dikenal AMD K6, Athlon, dan sebagai berikut ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar dari Rekayasa Sistem Komputer. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur. Komputer generasi sekarang akan datang di Amerika Serikat. Perkembangan komputer berlangsung pesat. Profesor Harvard University, Harvard Aiken, merancang komputer digital yang diberi nama Mark I. Aiken bekerja sama dengan Angkatan Laut AS untuk mengembangkan komputer ini pada 1943. Mark I besarnya sekitar setengah lapangan bola. Kabel yang digunakan mencapai 1,5 meter. Mark I mampu melakukan 3 penjumlahan aritmatika per detik. 3 tahun setelahnya, pada 1946, John W. Maudsley dan John Christopher Yager dari Moore School of Electrical Engineering atau Universitas of Pennsylvania School of Electrical Engineering atau University of
Pennsylvania berhasil membuat komputer yang 1000 kali lebih cepat dari parser. Demikian penjelasan saya tentang materi ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-12. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lucy Susanti dengan NIM 1702010018, Prodi Rekayasa Sistem Komputer semester 4. Baiklah, dalam pertemuan ke-12 ini mengupas tentang kualitas arsitektur komputer, di mana mengukur kualitas arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Arsitektur komputer menekankan pada konsep sistem komputer, dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian utama pekerjaan CPU, cara mengakses data, dan alamat pada RAM, cache, dan lainnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu generalitas. Generalitas adalah ukuran besaran jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Selanjutnya, ada 6 atribut mutu arsitektur. Yang kedua, yaitu daya terap. Daya terap merupakan pemanfaatan arsitektur untuk pengguna yang telah direncanakan komputer yang terutama dirancang untuk suatu dari 2 area aplikasi utama. Yang pertama, aplikasi ilmiah dan teknis. Yang kedua, aplikasi komersial biasa. Oke, yang ketiga, efisiensi. Efisiensi itu adalah ukuran rata-rata jumlah hardware pada komputer yang selalu sibuk dalam penggunaan biasanya. Yang keempat, kemudahan pengguna. Dalam arsitektur, ukuran kesederhanaan bagi programmer, sistem untuk pengembangan atau membuat software untuk arsitektur tersebut, misalnya sistem pengoperasiannya atau kompilernya. Oleh karena itu, kemudahan pengguna ini merupakan fungsi ISA dan berkaitan erat dengan generalitas. Oke, yang kelima yaitu daya tempa atau mobility. 4 ukuran sebelumnya, daya terap, generalitas, efisiensi, dan kemudahan pengguna, berlaku untuk arsitektur komputer. 2 ukuran yang terakhir, daya tempa. Daya kembang umumnya berlaku pada implementasi komputer pada satu rumpun. Daya terap arsitektur adalah ukuran kemudahan bagi perancangan untuk mengimplementasikan komputer yang mempunyai arsitektur itu dalam jangkauan yang luas. Oke, yang terakhir yaitu daya kembang. Daya kembang merupakan ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur. Misalnya kemampuan ukuran memori maksimumnya dan kemampuan aritmatiknya. Oke, sekian materi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ice Triani Laurencia, NIM 1902010013, Rekayasa Sistem Komputer A1. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menyimpulkan materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang arsitektur komputer. Nah, pada mata kuliah ini menyajikan sejumlah topik seputar perihal definisi dan ruang lingkup organisasi dan arsitektur komputer, yakni konsep dasar, komponen dan elemennya, serta bagaimana penerapan dan aplikasinya dalam dunia komputer dan sistem komputer. Perbedaan mendasar konsep organisasi komputer dengan arsitektur komputer. Bagaimana peranan utamanya dalam setiap siklus-siklus proses yang berjalan dalam komputer dan sistem komputer, serta mengidentifikasi lingkungan kerja organisasi komputer dan arsitektur komputer terhadap perangkat keras dan perangkat lunak sebagai domain utama dalam transaksi proses data dan instruksi, serta interkoneksi antara organisasi komputer dengan arsitektur komputer dalam mengelola instruksi yang diberikan.
Oke, baiklah, di sini juga kita bisa menyimpulkan organisasi komputer, yaitu organisasi lebih mengacu pada unit operasional dan hubungan interkoneksinya, di mana pada akhirnya akan bermuara menjadi arsitektur komputer. Contohnya, mekanisme input dan output, pengalamatan memori, menentukan jumlah bit untuk berbagai tipe data, dan yang lainnya. Oke, baiklah, tadi kita udah membahas tentang organisasi komputer. Sekarang kita masuk ke arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah salah satunya yang saat ini kita gunakan merupakan sebuah sumbangsi dari ahli matematika bernama John van Neumann, di mana rancangan tersebut dipubliskan untuk pertama kalinya pada 1945. Sederhananya, rancangan tersebut terdiri dari sebuah CPU dengan unit logika aritmatika, unit kontrol, register, antarmuka, dan yang terakhir adalah memori data dan instruksi. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari organisasi komputer adalah tahapan penggambaran struktur sekaligus cara kerja perangkat keras dan bagaimana mereka saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sedangkan arsitektur komputer adalah aktivitas yang merinci rancangan atau standar teknologi yang diantaranya mencangkup interaksi antara perangkat lunak software dan perangkat keras hardware. Baiklah, itulah tadi kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.